Hai Edu Team, balik lagi dengan Zelo di Edu College. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang robotika. Nah, jadi buat kamu yang tertarik dengan robot, tonton videonya sampai akhir ya. Tapi sebelum masuk pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Edutainment Official ya. Dan share juga video ini ke teman-teman kamu. Oke, robotika. Jadi kalau menurut KBBI itu, robotika adalah sebuah, sebuah mesin. Sebuah ilmu tentang mesin. Jadi pada awal penemuannya robot itu digunakan untuk membantu manusia dalam bekerja. Contohnya kayak misalkan mesin pabrik gitu kan yang robot membuat produk yang berulang-ulang. Nah, itu kita membutuhkan sebuah robot gitu kan. Nah, tapi kalian pernah berpikir nggak sih bagaimana cara membuat sebuah robot? Terus apa aja yang harus disiapkan? Apa aja kendala-kendala yang harus dihadapi? Nah, untuk itu Zelo udah undang Pak Taufik Nuzwir Nizar atau Pak Taufik sebagai selaku dosen pembimbing divisi robotika Unikom. Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik sehat, ya. Baik. Alhamdulillah. Nah, Bapak ini kan panggilnya apa? Pak Taufik aja ya? Iya, boleh Pak Pak Taufik Iya. ya, oke betul. Di Unikom itu sebagai pembimbing ini, Pembimbing dosen divisi- pembimbing divisi robotika ya. Unikom. Nah, itu Iya. sudah berapa lama Pak? Saya sebenarnya saya dulu mahasiswa divisi robotika juga gitu, mahasiswa Unikom juga. mahasiswa Unikom juga. Tahun 2004 saya masuk, lulus Oh, iya. 2008, kemudian setelah itu langsung jadi dosen di Unikom dan menjadi pembimbing divisi robotika. Sejak tahun 2008 Iya. itu. Udah 12 tahun berarti sampai sekarang. Lama sekali ya Pak ya. Dan itu udah mulai ikutan lomba-lomba gitu Pak? Sudah mulai ikutan lomba-lomba Sudah ya? Dari tahun berapa berarti? 2000. Saya Dari ikutan awal lomba itu 2007 2008 semenjak mahasiswa. Berarti itu kalau misalkan divisi robotika itu berhubungan dengan ini ya, elektro ya? Divisi robotika beda? berhubungan sebenarnya itu multidisiplin ya, jadi banyak berhubungan, ada elektronya, ada teknik komputernya, dan ada informatikanya. Kemudian dasar juga ada fisikanya dan lain-lain, banyak sebenarnya kalau robotika Berarti itu. divisi robotika itu gabungan gitu ya dari teknik elektro, informatika kayak gitu ya? Iya, dari awal juga itu divisi itu gabungan rata-rata sih dari 3 prodi ya, dari prodi sistem komputer, teknik komputer, teknik informatika, dan teknik elektro itu rata-rata. Gitu. Nah, di Unikom sendiri itu ada berapa divisi Pak sebenarnya? Banyak ya divisi ya, tapi yang berhubungan dengan inovasi, penelitian, dan kompetisi itu ada berada di bawah Inoki ya, Direktorat Inoki. Itu ada 4 kalau salah, yaitu Code Labs itu berhubungan dengan software gitu ya. Kemudian ada divisi Rocket, kemudian ada divisi ERG berhubungan dengan embedded system, dan ada divisi robotika. Itu sebenarnya yang divisi-divisi yang di penelitian yang saling berhubungan gitu. Kita sebenarnya saling bekerja sama dalam membuat sebuah penelitian ini gitu. Dan Pak Taufik sendiri dikhususkan untuk sebagai dosen pembimbing di divisi robotika ya? Iya, betul, di divisi robotika. Apa tuh Pak suka dukanya? Banyak lah. Diceritakan Pak. Kalau bagi dosen sebenarnya sukanya itu ya berhubungan dengan mahasiswa, dukanya juga berhubungan dengan mahasiswa. Kita kan lebih ke membimbing mahasiswa bagaimana membentuk karakter mahasiswa gitu ya, agar bisa siap terjun di masyarakat, karena itu ya tujuannya. Jadi tujuan kita ya suka dukanya berhubungan dengan itu gitu. Kadang ada mahasiswa yang susah diatur gitu ya. Kadang ada yang sampai gimana caranya kita harus memaksa. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba mahasiswa sudah diatur kita berhentikan saja, tidak bisa seperti itu. Jadi tetap kita harus bangun karakter mereka gitu. Itu sih yang penting. Itu. Ya. Sukanya apa Pak kalau sukanya? Sukanya ya ketika kita bisa meluluskan mahasiswa dari divisi robotika dan dia bisa berprestasi. Itu yang paling itu jadi membanggakan ya kita itu. Nah, itu sih yang paling membanggakan. Oke. Nah, karena kan sekarang kita membahas tentang robot ya Pak ya. Ya. Menurut Bapak nih selaku dosen pembimbing robotika, robot itu artinya apa sih Pak menurut Bapak? Robot itu sebenarnya dari definisi awalnya kan sebuah mesin ya. Tapi kesini berkembang gitu. Jadi tidak hanya setiap mesin itu bisa dikatakan robot. Tapi robot itu mesin yang sebenarnya kalau dari bahasa teknisnya, engineer-nya gitu, dia memiliki input itu adalah sensornya, kemudian memiliki kontrolnya gitu ya, prosesor, dan memiliki aktuator outputnya. Jadi ketika sistem terdiri dari seperti itu dan bisa mengerjakan yang membantu pekerjaan manusia, itu bisa dikatakan robot. Contoh sederhananya ya printer. Printer bisa dikatakan sebuah robot Pak? Ya, printer. Ya, dia memiliki printer itu memiliki
komponen-komponen itu tadi ya, ada sensornya, ada kontrolernya, ada aktuatornya gitu, dan dia bisa membantu pekerjaan manusia gitu. Dan bisa dikatakan printer sangat cerdas, dia bisa mengetahui ada kertas atau tidak, posisi setiap huruf gitu. Iya betul. Nah itu yang itu ya, jadi bisa dikatakan robot itu adalah sebuah mesin yang cerdas. Oke, Gitu. sebuah mesin yang Cerdas, itu iya. definisi robot Iya. menurut Bapak Ya ya. cerdas itu dalam istilah dalam pekerjaan dalam tugasnya dia gitu, Dalam tugasnya tugasnya, mesin itu betul, gitu. Itu sebenarnya. Oke. Nah, menurut Bapak nih, sebenarnya fungsi robot itu untuk apa sih, Pak? Kok bisa gitu orang-orang pada oke, sekarang kita bikin robot ya kayak gitu. Eh tujuan robot itu sebenarnya tujuan diciptakannya mesin itu dulu di era industrial age ya, atau era revolusi industri itu untuk membantu manusia. Membantu manusia dalam hal mempercepat pekerjaan gitu ya. Kalau manusia itu bisa lambat, bisa ada lelahnya, tapi kalau mesin enggak gitu ya. Kemudian mengurangi, yang paling penting adalah mengurangi kecelakaan ketika dikerjakan oleh manusia. Jadi melakukan tugas-tugas yang sifatnya itu high risk gitu ya. Itu sebenarnya tujuannya. Tapi ya ke sini-sini tergantung dari pribadi masing-masing gitu. Iya. Ada lagi sekarang sedang dikembangkan robot untuk membantu manusia dalam berperang gitu kan. Sebenarnya Betul. hal-hal seperti itu kan untuk berperang itu kan untuk memerangi manusia gitu ya. Nah hal-hal seperti itu, tapi ya tergantung dari pribadi masing-masing. Kalau di Unicom sendiri kita fokus ke penelitian yang membuat robot yang bisa membantu pekerjaan manusia atau meningkatkan produktivitas dari manusia gitu. Itu Sehingga sebenarnya. membantu ya agar Ya. mempermudah kerja manusia juga gitu Iya, ya. betul. Oke. Nah, bagaimana sebuah mesin bisa dikatakan sebagai robot? Apa tuh? Maksudnya ciri-cirinya gitu. Oh, kalau misalkan kita ada komponen ini bisa dikatakan sebagai robot gitu. Ya itu tadi, dia punya sensor gitu ya, kemudian punya controller dan punya aktuator. Aktuator itu penggerak gitu ya. Jadi ya tadi sebuah mesin yang dia bisa melakukan tugasnya dengan cerdas. Jadi bukan, contohnya kalau misalnya mesin cerdas itu dia bisa mensen itu adalah mengecek lingkungan sekitarnya. Ya, contohnya mobil itu apakah sebuah robot atau bukan? Kalau mobil itu dikendalikan oleh manusia itu bukan sebuah robot. Tapi kalau mobil itu bisa bergerak sendiri tanpa kendali manusia itu bisa sebuah robot. Gitu. Dia bisa mendetek mobil di sekitarnya, kemudian Karena bisa ada mengendalikan sensor remote, itu ya. Gitu. Kalau misalkan kipas angin gitu, itu bukan robot atau termasuk? Kipas angin? Kipas angin mungkin yang Oh, kayak kipas angin itu hanya bukan mesin. ya? Kalau Mesin definisi biasa ya? dari saya pribadi gitu Iya. itu mesin mesin biasa gitu. Nah, ada nggak sih Pak kayak benda-benda keseharian kita yang bisa dikatakan sebagai robot? Nah, paling sederhana yang kita sering jumpai tapi kita tidak sadar yaitu printer tadi itu. Printer ya? Ya, Printer printer. itu sebenarnya sebuah robot ya? Itu sebuah robot. Oke. Nah, kan Bapak ini udah sering bikin robotnya dari tahun berapa tuh? 2004 berarti ya? Kalau Sejak mahasiswa. 2007 saya mulai itu. Oh, mulai Nah, membuat robot dari 2007. 2007. Ya. Nah, bagaimana sih cara membuat sebuah robot yang simpel aja deh, Pak? Ya, membuat sebuah robot. Iya. Sebenarnya itu kalau membuat robot itu adalah ilmu terapan ya. Jadi ilmunya itu dari banyak dari dasar-dasarnya gitu. Contohnya kalau saya tuh dosen di sistem komputer juga, di sana ada mata kuliah robot juga gitu, dan proyek akhirnya membuat robot. Nah, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan itu didapat dari ilmu dasarnya gitu, dari matematika, fisika gitu. Elektronika dan kemudian nanti ada mata kuliah microcontroller untuk programmingnya, mata kuliah sensor dan aktuator, dan keseluruhan itu baru kita bisa menciptakan sebuah robot. Berarti banyak juga ya Pak? Maksudnya ada jurusan-jurusan tersendiri yang akhirnya bergabung. Bukan jurusan tapi mata kuliah sendiri ya. Oh, okay. Mata kuliahnya itu dari mulai mata kuliah fisika dasar gitu. Oh, berarti banyak juga ya Pak ya? Ya karena ilmu robotika itu bukan ilmu khusus gitu ya. Itu ilmu sebenarnya dia mengambil dari bidang-bidang ilmu dasar-dasar ilmunya dari dasar-dasar ilmu yang sudah ada seperti gitu. Nah, kalau Bapak sendiri pernah bikin robot apa tuh Pak yang paling simple gitu? Line follower pernah gitu. Line follower. Ya, itu yang paling ya. dari di kita itu yang paling simple itu yang bisa dikatakan robot itu adalah robot line follower. Jadi sebuah robot yang bisa mengikuti garis gitu. Itu basic ya? Basic banget ya atau gimana Pak? Paling sederhana. Paling sederhana ya? Paling sederhana. Jadi hanya butuh sensornya satu jenis,
kemudian mikrokontrolernya satu jenis, aktuatornya juga satu jenis. Itu hanya seperti itu. Nah itu bagaimana caranya sih Pak agar sebuah robot itu bisa mengikuti sebuah garis gitu? Apakah garisnya juga harus dipasang komponen apa gitu? Enggak, di robotnya. Jadi yang perlu kita pikirkan ketahui kalau misalnya kita akan membuat robot bisa mengikuti garis. Yang pertama itu bagaimana caranya robot mengetahui bahwa itu adalah garis Ada gitu. garis ya. Itu berarti ditambahkan sensor ya untuk mengetahui garis. Jadi kalau misalnya ada sebuah garis, bagaimana garis itu bisa dideteksi. Misalnya tambahkan sensor di luar garis tersebut, ketika kena garis dia tahu oh ini garis. Nah, seperti itu. Jadi itu ya, kemudian nanti dari sensor itu dimasukkan ke microcontroller dan bagaimana microcontroller itu mengatur agar sensor tadi itu tetap berada di garis. Itu kalau garisnya apapun, misalkan kayak spidol doang gitu bisa atau gimana? Nah, Pak? itu tergantung dari nanti di programmingnya. Nanti ada garisnya mau berwarna apa itu bisa dispesifikasikan Berarti gitu. ibaratnya kalaupun ada solatip warna hitam dia bisa mengikuti garis-garisnya itu. Iya, gimana? kalau misalnya di programnya untuk suruh mengikuti garis warna hitam, berarti akan menggaris warna hitam. Oh, gitu. warna berarti ya? Lebih ke warna. Tergantung nanti kalau ada sensornya menggunakan sensor warna, menggunakan sensor warna. Kalau misalnya garisnya misalnya dari metal, dia ada sensor logam, berarti menggunakan sensor logam gitu. Oh, gitu. Dia tergantung. Jadi dalam membuat sistem robot itu ya tergantung dari kebutuhan di lapangan sebenarnya gitu. Betul. Nah, untuk robot itu tuh robot yang katakanlah yang line follower barusan itu butuh biaya berapa sih Pak untuk membuat sebuah robot seperti itu? Saat ini bisa dikatakan di bawah 100.000 sudah bisa saat ini. Oh, murah sekali ya, 100.000. sederhana. Jadi kalau saya mengajarin mata kuliah robotika juga dan tugas output akhirnya itu bagaimana mahasiswa bisa membuat sebuah robot, dan saya suruh buat robot yang paling sederhana yaitu line follower dan biayanya tidak boleh lebih dari 100.000 atau 200.000 gitu. Oh, dan kesulitannya itu apa Pak dalam membuat sebuah robot line follower itu? Kalau saat ini sih sebenarnya kesulitan itu tergantung kalau saya sendiri yang buat gitu ya. Kesulitannya itu sebenarnya yang pertama kalau secara teknis itu bagaimana cara sensingnya. Karena yang paling susah itu di dunia sistem komputer gitu ya. Itu adalah bagaimana merubah data dari data dunia nyata itu lingkungan sekitar menjadi data yang digital bisa dibaca oleh komputer. Contohnya suhu di ruangan ini berapa sih gitu. Dan berarti menggunakan sensor suhu. Nah, suhu real di ruangan ini dengan suhu yang sudah diterjemahkan oleh komputer nanti itu pasti akan berbeda gitu. Ada perbedaan, tapi bagaimana cara mengkalibrasinya agar perbedaannya atau nilai errornya atau kesalahannya itu sangat kecil sekali gitu. Jadi mendekati nyata gitu. Itu sebenarnya yang secara teknis ya. Kesulitannya lebih agak di teknisnya ya. Iya, teknisnya gitu. Dan kalau secara teknis itu. Tapi kalau secara ini gitu, kalau kayak membimbing mahasiswa gitu ya. Iya, nah, kesulitannya sebenarnya di orangnya. Balik lagi ke orangnya. Iya, sebenarnya gitu. Oke. Dan kalau misalkan membuat line follower itu butuh waktu berapa lama sih Pak? Siapa dulu yang buat nih? Katakanlah mahasiswanya lah. Kalau mahasiswa saya memberikan waktu itu kalau untuk yang kuliah itu, yang di perkuliahan yang mata kuliah itu rata-rata 1 bulan sampai 2 bulan. Saya berikan waktunya gitu ya. Oke, kalau Bapak sendiri gimana? Kalau mahasiswa yang masuk ke divisi robotika, ada anggota baru, mahasiswa baru biasanya itu langsung kita rekrut, itu kita training selama 3 bulan, training umum ya. Pengetahuan fisika, matematika, kemudian setelah 3 bulan itu kita kasih project bikin line follower selama 2 minggu. 2 minggu ya? Iya. Kalau Bapak sendiri gimana Pak? Berapa lama tuh kalau buat? Kalau komponennya sudah tersedia sehari sudah bisa jadi sekarang. Sehari bisa ya bikin robot ya? Iya, sehari itu ya gak 24 jam, 12 jam gitu. Kalau komponen sudah tersedia. Oh, asalkan komponen sudah tersedia ya. Oke. Nah, gini Pak, kan Unicom itu sering mengikuti lomba-lomba di internasional ya. Dan itu tuh lomba apa aja sih Pak biasanya? Baik nasional maupun internasional gitu. Sebenarnya itu kita itu melakukan penelitian gitu ya. Penelitian di bidang robotika. Penelitiannya itu yang bisa membantu manusia, membuat robot yang bisa membantu manusia. Dan agar penelitiannya terukur, maka kita ikutkan ke lomba. Itu tujuan awalnya gitu ya. Jadi kita nih buat prototype gitu. Kalau robot ini kan sekarang kalau penelitian itu kan misalnya prototype ya. Prototype robot. Nah, bagaimana nih agar prototipenya terukur gitu, udah bagus atau belum gitu, maka ikutkan lomba.
Nah kebetulan di lomba itu ada ada challenge ya atau tantangan bagaimana caranya membuat robot yang bisa membantu manusia. Ada banyak kategori ya, ada membuat robot pemadam kebakaran gitu ya. Jadi membantu manusia dalam memadam kebakaran. Kemudian ada lagi membuat robot untuk menjelajah keluar angkasa gitu prototipenya di Mars dan lain-lain seperti itu gitu. Nah kita mengikuti perlombaan itu ya perlombaan yang sifatnya melakukan penelitian di bidang robotika yang bisa membantu manusia. Kita ikuti pertandingan itu dan agar tadi terukur gitu ya udah kita gak usah membuat mereka sendiri, yang sudah ada aja yang pertandingan kita ikut itu. Challenge itu. Seperti itu, Pak. Ya maksudnya tuh robot yang sebelumnya gitu. Enggak, di pertandingan itu ada mempertandingkan kategorinya membuat robot apa gitu ya, kita ikuti membuat robot seperti itu gitu. Sesuai kategori sesuai gitu ya? kategori. Oke. Dan itu katakanlah di nasional itu udah berapa kali menang, Pak? Kalau di nasional yang kita ikuti itu karena pertandingannya masih terbatas juga di nasional itu, jadi yang kita ikuti di kategori robot cerdas pemadam api untuk membuat penelitian robot pemadam kebakaran. Itu kita ada tujuannya membuat robot pemadam kebakaran, tapi nanti di sana ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Ada yang sederhana sampai yang kompleks sekali gitu, expert. Nah kita ikuti di pemadam kebakaran. Kita mulai mengikuti itu pertama kali itu tahun 2006, penelitian tahun 2005. Nah, dan mulai tahun 2006 belum dapat juara, kemudian tahun 2007 sudah dapat juara sampai terakhir tahun 2010. Kita biasa dapat juara satu terus. Di nasional gitu. Wah, keren. Ada dari biasanya kita rata-rata ada empat kategori ya, 4 kategorinya itu salah satunya bisa dapat juara gitu. Dan itu kalau di nasional sendiri berapa kali sih Pak diadakan perlombaannya? Setiap 1 tahun sekali biasanya. 1 tahun sekali. Di tahun ini berarti nggak ada ya sepertinya ya? Saya kurang tahu infonya untuk tahun ini. Tahun kemarin masih ada, tahun ini belum tahu kabarnya gitu. Okay. Nah kalau misalkan untuk di internasionalnya gimana Pak? Untuk di internasional, nah kategori sebenarnya pertandingan yang di Indonesia ini mengadopsi dari dari Amerika gitu ya. Pertandingannya. Nah setelah kita juara terus di sini, ada yang bilang kenapa nggak diikutkan ke luar negeri saja gitu. Akhirnya kita mencoba ke luar negeri, itu juga dengan dukungan dari pemerintah. Akhirnya kita berangkat ke sana dan akhirnya bisa menang di sana gitu. Pertama kali kita yang juara di nasional diberangkatkan ke Amerika, kita pertama kali. Setelah itu ada banyak dari universitas lain juga yang juara dapat diberangkatkan ke sana gitu. Dan di sana menang juga ya Pak di internasional? Dari Indonesia rata-rata menang. Dari Indonesia betul. Ya. Oke. Nah kalau untuk Unicom sendiri Pak, robot apa aja sih yang pernah dilombakan dan pernah dibuat gitu selama berarti sekitar 12 tahun ke belakang gitu ya? Di tahun-tahun sampai tahun 2010 kita ikut perlombaan, berarti kita membuat robot yang bisa diperlombakan di perlombaan nasional. Kemudian tahun 2009 ikut perlombaan di internasional sampai terakhir tahun 2017 gitu ya. Berarti kita membuat robot yang diikutkan perlombaan tersebut. Ada banyak kategori. Kalau di nasional itu kita hanya robot cerdas pemadam api ya, prototipe robot pemadam kebakaran. Kalau di internasional ada banyak, ada prototipe robot pemadam kebakaran, ada prototipe robot untuk menjelajah di luar angkasa, ada lagi prototipe robot untuk membantu tim SAR gitu. Itu yang kita ikutkan. Jadi tapi rata-rata yang kita buat itu adalah prototipe robot yang bisa membantu pekerjaan manusia. Jadi ada banyak kategori gitu. Kalau terakhir kita di internasional itu di RoboGames pertandingannya, itu kita mengikutkan di 6 kategori ya, 6 kategori dengan 10 robot. Ya, ada kategori robot pemadam kebakaran, kemudian space elevator ruang angkasa. Jadi ada prototipe elevator ruang angkasa, kita buat prototipenya. Kemudian robot dengan seperti ini autonomous car. Jadi mobil yang bisa berjalan sendiri gitu. Sekarang kan udah mulai banyak juga yang Tesla gitu. Ya. Nah, ada juga pertandingannya. Kita ikutkan juga di situ. Nico pernah bikin ya? Pernah. Ya. Prototipenya ya pernah. Prototipenya ya. Ya, sampai tahun 2017 dan akhirnya setiap ke luar negeri kita pasti dapat juara terus. Mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2017 itu kita selalu dapat juara 1. Ada minimal
kalau 2 medali emas itu pasti dapat ya, 3 medali emas. Keren itu. ya Pak ya. Terakhir 2018 kita ikut itu, kita mendapatkan 3 medali emas, 4 perak, 2 perunggu kalau salah gitu. Banyak sekali Pak. Iya, karena kita mengikuti 10 robot sekaligus gitu. Wah, 10 robot lagi ya Ya. Pak. Waduh keren. Nah, kalau misalkan ini Pak, kan menang juara nih, juara dapat emas, perak gitu Iya. kan, perunggu. Apa sih yang membuat Unicom tuh bisa oke, robot kita tuh bagus gitu. Apa sih yang buat menang gitu? Yang paling mencolok dari kita itu adalah karena kerja keras mahasiswanya. Jadi kalau kita itu ketika mahasiswa membuat sebuah produk atau membuat sebuah sistem itu, yang paling penting itu adalah setelah jadi itu harus diuji. Ya, jadi Uji. kalau misalnya kita penelitian itu bisa rata-rata dari antara setahun sampai 6 bulan sampai setahun ya, efektifnya itu 6 bulan gitu. Membuat robotnya itu biasanya cepat gitu ya, hanya 1 bulan atau 2 bulan gitu. Ya. Tapi sisanya itu adalah menguji. Jadi setiap robot-robot itu harus dicoba gitu ya. Nanti kita cari tahu kekurangannya di mana, perbaiki, kekurangannya di mana, perbaiki. Jadi yang lebih lamanya itu adalah proses pengujian ya. iya. Oh, terus apa sih Pak yang membuat apa perbedaan? Maksudnya kan Bapak menang nih, Bapak Iya. menang dalam berlomba gitu. Terus Bapak juga melihat ada kompetitor gitu kan? Iya. Apa yang membuat robot yang Unicom bikin dengan robot yang kompetitor bikin? Ada perbedaan nggak? Ya kalau dari segi desain itu pasti berbeda gitu ya. Tapi kalau dari segi komponen semuanya hampir sama Hampir gitu ya. sama ya. Komponen sama lah gitu. Karena kan produknya sama gitu sebenarnya rata. Tapi kalau ya itu yang tadi yang paling membedakan adalah dari dari kerja keras dari pembuatnya gitu. Seberapa misalnya kalau kita ini sudah bisa dibuat seberapa tingkat keberhasilannya gitu. Kita biasanya mengikutkan itu dengan tingkat keberhasilan di atas 90%. Kalau 90% misalnya kalau sudah 90% tingkat keberhasilannya baru bisa diikutkan gitu. Dilombakan Iya, gitu ya. lombakan. Dan aspek apa aja sih Pak yang menjadi penilaian bahwa suatu robot itu dikatakan oke, ini layak untuk menang gitu, juara 1 gitu. Menurut Bapak itu apa Pak? Dari mana? Dari segi Aspek- kita atau dari aspek ya mungkin dari penilaian desain, dari oh enggak, kalau itu sih tergantung dari pertandingannya. oh gitu. Kalau misalnya robot kemarin robot pemadam api gitu ya, robot pemadam kebakaran, dia bisa mencari api dan memadam kebakaran dengan cepat. Itu salah satu Oh, bisa menjadi aspek penilaian ya? penilaiannya itu dengan cepat gitu ya. Kalau dari desain rata-rata enggak, karena kita di sistem itu tidak terlalu menilai seperti itu gitu. Jadi dari fungsional lebih ke fungsional. Lebih ke fungsional. Iya. Dan robot yang sempurna itu seperti apa Pak menurut Bapak? Robot yang sempurna. Ya, Sebenarnya- katakanlah mungkin robot pemadam kebakaran itu. Oke, robot yang sempurna itu adalah robot yang bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Contohnya di industri ya, sekarang ada di industri itu ada banyak robot-robot di industri mobil gitu ya. Nah, dia bisa mengerjakan tugasnya dengan baik gitu, tanpa error, itu sempurna sebenarnya. Oh, ya. Tapi dari sistem itu tidak ada yang sempurna sebenarnya. Pasti ada kekurangannya Iya. juga ya Pak ya. Tapi yang baik itu, katakan yang baik itu ya sekarang yang sudah bisa menggantikan membantu manusia di industri seperti itu, yang paling robot yang sekarang yang baik gitu ya. Oke. Ya. Nah, kalau misalkan ini kan Unicom udah sering menang juara robot gitu ya. Iya. Kenapa nggak memproduksi robot aja gitu Pak untuk dikomersilkan gitu? Nah, ketika memproduksi sebenarnya kebutuhan dari pasar itu apa yang dibutuhkan dari robot itu. Jadi sebenarnya kalau dari Unicom kita sistemnya bukan memproduksi. Kita buat robot, memproduksi robot, bukan seperti itu. Tapi kita bekerja sama dengan instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan. Mereka perlu robot seperti apa, nah kita bikinkan. Oh, berarti industri-industri juga bisa memesan ya Teh? Bisa. Oh. Dari tahun 2012 kita sudah bekerja sama dengan industri untuk membuat robot. Yang 2014 itu kita bekerja 2012 sampai 2014 bekerja sama dengan Sosro. Sosro. Iya. Itu dalam pembuatan apa tuh Pak? Sosro ingin sebuah robot yang bisa membantu marketingnya dia, gitu ya, penjualan. Gitu. Jadi di situ ada Sosro itu membuat robot vending machine gitu ya, vending machine yang bisa berinteraksi dengan manusia. Jadi bentuknya sebuah robot ya. Kalau di Unicom itu ada namanya, di sini ada robot Bima. Nah, bentuknya kira-kira seperti itu, tapi dia membawa produk-produk robot dan bisa berinteraksi dengan manusia. Nanti di sana ada kuis,
robot memberikan pertanyaan, manusianya bisa menjawab. Ketika berhasil nanti akan diberikan robotnya akan memberikan produk sosro secara gratis kayak gitu. Oh keren itu, tapi udah maksudnya sudah disebar gitu robot-robot itu atau di mana Pak? Sosro itu dulu memesan 5 buah kalau nggak salah. 5 buah. 5 buah robot besar gitu untuk promosi ini tujuannya untuk itu. promosi, Dan oke. sudah digunakan kalau sosro itu di acara Java Jazz di JCC ya. Oh di acara-acara besar gitu Iya, ya. acara besar itu. Dan itu berapa lama tuh Pak dalam membuatnya? 5 robot berarti kan? Satu robot pertama itu dibuat dalam waktu 6 bulan. 6 bulan. Ya, kemudian sisanya itu dibuat dalam waktu 1 tahun. 1 tahun. Iya. Wah lumayan lama Sisanya juga ya Pak. itu, Ya? ya. Oke. Terakhir nih Pak. Ya. Suatu hari kan mungkin ada robot yang akan menggantikan pekerjaan manusia yang mungkin yang seharusnya bisa dikerjakan dengan manusia tapi diganti dengan robot untuk alasan efisiensi. Ya. Nah, menurut Bapak gimana tuh dengan peristiwa seperti itu? Ya, ada hal-hal yang memang kita harus mengarah ke sana. Gitu ya. Dulu ketika revolusi industri gitu ya, banyak manusia yang digantikan oleh mesin, gitu ya. Agar perkembangan teknologi semakin lebih cepat dan bisa tujuannya untuk kesejahteraan manusia juga, gitu kan. Ada hal-hal yang nanti kemungkinan robot juga bisa menggantikan manusia untuk efisiensi. Yang efisiensi itu pasti ke depannya akan seperti itu. Yang kedua, ada hal-hal robot yang harus menggantikan manusia untuk hal-hal yang paling penting itu untuk yang sangat yang berbahaya oleh manusia. Contohnya kita di dunia robotika itu bermimpi bagaimana suatu saat pemadam kebakaran itu tidak ada lagi campur tangan manusia. Ya karena sekarang itu pemadam kebakaran malah pemadam kebakarannya orangnya yang jadi korban gitu. Jadi korban. Nah, kita bermimpi bagaimana caranya nanti itu tidak ada lagi pemadam kebakaran itu tidak ada lagi manusianya. Nah, contoh itu salah satu kasus kecilnya dan untuk hal-hal yang lain juga mungkin banyak gitu ya. Dan contoh dalam bidang pengeboran dan lain-lain, gitu, pertambangan dan lain-lain itu juga banyak. Ya jadi memang suatu saat gitu ya. Kalau menurut saya gitu ya, untuk hal-hal seperti itu baik, tapi untuk hal-hal yang misalnya masih bisa ada hal-hal robot yang sampai saat ini belum tahu ke depannya itu pekerjaan manusia tidak bisa digantikan oleh robot. Ya contohnya di dunia pendidikan itu masalah masih susah gitu ya. Iya betul. Ya. Di dunia pendidikan dan contoh dalam karakter kejiwaan manusia dan lain-lain gitu itu tidak bisa digantikan dengan robot. Iya betul. Tapi untuk yang bisa menggantikan tadi yang membantu efektivitas, efisiensi itu sangat baik. Bisa gitu ya digantikan oleh robot. Nah terakhir ya Pak, satu lagi nih. Bagaimana caranya mungkin teman-teman yang tertarik untuk membuat sebuah robot bisa bergabung dalam divisi robotika Unicom? Untuk saat ini kita hanya terbatas untuk mahasiswa Unicom saja. Semua mahasiswa Unicom tidak kecuali prodi gitu ya. Jadi semua prodi di Unicom ketika kita membuka pendaftaran anggota divisi baru itu kita buka untuk semua prodi gitu. Tapi rata-rata yang masuk itu yang sesuai dengan perkuliahannya mereka itu ya. Kuliah mereka itu ada 3 prodi, informatika, elektro dan Tekom. Tapi sebenarnya kita tidak menutup kemungkinan selama proyek yang dia pekerjakan di robotika itu bisa mendukung perkuliahan dia. Contohnya di kita itu bolehkah mahasiswa desain masuk ke divisi robotika? Boleh gitu ya. Asal dari yang dia kerjakan di divisi robotika selain membuat robot dan lain-lain bisa mendukung juga di kuliahnya dia, terutama di tugas akhir gitu. Jadi misalnya saya bisa mendesain robot, bisa diterima gak oleh prodinya? Kalau bisa terima ya udah silakan gitu. Jadi jangan sampai nanti yang bisa masuk ke divisi kita itu misalnya dari sastra gitu ya. Dia membuat robot tapi ilmunya itu bagus sih, dia punya ilmu robot tapi dia akan susah di prodinya gitu, tidak ada hubungannya. Jadi dia akan mempunyai 2 kali pekerjaan double gitu ya. Selain di robot juga di bidang yang lain. Tapi kecuali ketika ada berhubungannya, sebenarnya sekarang ada kan natural language processing. Jadi bagaimana bahasa itu diproses oleh mesin. Nah, kalau bisa berhubungan seperti itu kita ayo ini. Jadi kita sebenarnya tidak ingin memberatkan mahasiswa juga. Agar sejalan gitu, karena mahasiswa itu dengan kuliah aja sudah berat gitu ya. Jadi tambah lagi pekerjaan yang lain gitu. Iya, betul. Jadi saya sarankan yang berhubungan aja.
gitu. Berarti untuk saat ini Saat ini hanya khusus Unikom ya? Khusus Untuk Unikom, mahasiswa Unikom masih ya? Unikom, semua masuk Unikom. Oke, Pak Taufik terima kasih udah menyempatkan waktunya Ya, di sama-sama. Edu College dan ada sedikit kenang-kenangan dari kita Pak. Wah. Mohon diterima. Oke, terima kasih Pak, bagus Iya. sekali itu. Ini maskotnya Maskotnya Edutainment ya, Edutainment, Unikom. Edu College. Edu College Gitu, ya? Pak. Oke. Oke. Dan Edu Team, sekian episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Edu College.